Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman Raden Kisah? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang terbaik dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini, di video kali ini, saya ingin menuturkan tentang kepercayaan suku Baduy, yaitu Sunda Wiwitan. Apa itu Sunda Wiwitan? Betulkah Sunda Wiwitan itu adalah kepercayaan orang-orang Sunda? Sebelum saya melanjutkan penuturan ini, saya ingin meminta Anda meluangkan waktu sejenak untuk memberikan dukungan terhadap channel ini. Jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share jika video ini dianggap bermanfaat. Salam Ragam Kisah. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang merupakan naskah didaktik berbentuk prosa yang merangkum aturan, tuntunan, serta ajaran agama dan moralitas kepada pembacanya. Sang Hyang Siksa Kandang Karesian adalah sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Jadi berdasarkan keterangan para kokolot atau tetua, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Dalam sistem kepercayaan Sunda Wiwitan, kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa atau Yang Maha Kuasa, atau Nu Ngersakeun, yang dalam bahasa Indonesia adalah yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Batara Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa, Batara Jagat atau penguasa alam, dan Batara Seda Niskala atau Yang Maha Gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungcung. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, seperti disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. Yang pertama yang disebut dengan Buana Nyungcung, yaitu tempat bersemayam Sang Hyang Kersa yang letaknya paling atas. Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, letaknya di tengah. Buana Larang, yaitu neraka, letaknya paling bawah. Antara Buana Nyungcung dan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci, Alam Padang, bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Dan lapisan alam kedua tertinggi itu merupakan alam tempat tinggal Nyai Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu. Dalam Sunda Wiwitan, Sang Hyang Kersa diyakini menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal. Dan Batara Cikal ini adalah dianggap yang paling tua sebagai leluhur orang Kanekes. Dan keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Nah, pengertian menurunkan ini bukan melahirkan, tetapi mengadakan atau menciptakan. Seperti yang kita ketahui bahwa paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani. Sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Dan ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya: ulas asih atau cinta kasih, undak usuk atau tatanan dalam kekeluargaan, tata krama atau tatanan perilaku, budi bahasa dan budaya, serta wiwahayuda narada, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Prinsip yang kedua adalah cara ciri bangsa. Secara universal, semua manusia memang mempunyai kesamaan di dalam hal cara ciri manusia. Namun ada hal-hal tertentu yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, perbedaan-perbedaan antara manusia tersebut didasarkan pada cara ciri bangsa yang terdiri dari rupa, adat, bahasa, aksara, juga budaya.
Dan kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat di dalam kitab Sunda Wiwitan yang bernama Siksa Kandang Karesian. Ya teman-teman, awalnya Sunda Wiwitan tidak mengajarkan banyak tabu kepada para pemeluknya. Tabu utama yang diajarkan di dalam agama Sunda ini hanya ada dua. Yang pertama adalah jangan melakukan yang tidak disenangi orang lain dan yang membahayakan orang lain. Yang kedua adalah jangan melakukan yang bisa membahayakan diri sendiri. Akan tetapi, karena perkembangannya untuk menghormati tempat suci dan keramat atau kabuyutan yang disebut dengan Sasaka, Pusaka Buana, dan Sasaka Doma, serta menaati serangkaian aturan mengenai tradisi bercocok tanam dan panen, maka ajaran Sunda Wiwitan mengenal banyak larangan dan tabu. Nah, perlu diketahui, tabu dalam bahasa orang Kanekes disebut dengan buyut. Masyarakat tertib supaya saladar, di tertiban gunung na tebendi tabur, lebak na tebendi ruksak, buyut na tebendi robah, teberang di garu, di wuruku, di sawah, di kipar, di tincak muning, di tincak kambing, tanah titipan temenang. Ti awalnya sampai akhirnya, cabangnya sampai morke, saya bukan anak gitu teman-teman. Tigin kaji bila kali santat aturan itu dia mah. Pada dari kanit kami tah atau mana ikatan putih baru atau badu bisa biru atau tradisi atau mah. Jadi kita menang karena badu dalam 3 kampung itu menang karena buat mobil. Tabu paling banyak diamalkan oleh mereka yang tinggal di kawasan inti atau paling suci. Nah, ini ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau disebut kabuyutan. Pamunjungan merupakan punden berundak yang biasanya terdapat di bukit, dan pamunjungan ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkuk, batu pipih, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan Batara Cikal adalah Nabi Adam alaihissalam, salah satu penduduk suku Baduy Dalam. Dia menjelaskan bahwa dalam Sunda Wiwitan mereka tidak meyakini Nabi Muhammad, melainkan hanya meyakini Nabi Adam alaihissalam sebagai leluhur mereka. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, jadi menurut keyakinan suku Baduy, asal mula terjadinya bumi terletak di wilayah Baduy. Karena itulah warga Baduy sangat meyakini wilayahnya sebagai pancar bumi atau inti jagat dan atau pusat dunia, yakni Arca Domas, yang dianggap sebagai tempat diturunkannya cikal bakal orang Baduy dan penghuni bumi lainnya. Arca Domas dalam kepercayaan suku Baduy dianggap juga sebagai tempat berkumpulnya para leluhur atau nenek moyang mereka. Para leluhur tersebut selalu memantau dan menjaga anak keturunan suku Baduy. Mengacu pada keyakinan tersebut, warga suku Baduy sangat menjaga keutuhan lingkungan, kelestarian hutan, dan keseimbangan alam. Sasaka Domas adalah tempat terpenting bagi suku Baduy. Setahun sekali para puun diiringi baris kolot orang-orang pilihannya pergi ke Sasaka Pusaka Buana di Bukit Pamuntuan. Di sana mereka melakukan ritual pemujaan terhadap Tuhan Nukersa. Bukit Pamuntuan berada di hulu sungai Ciujung di selatan Kampung Cikesik, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di tempat keramat tersebut ada sebuah pusaka yang disebut dengan Sang Hyang Kudi, yaitu kujang bermata 5 yang menjadi bagian dari ritual pemujaan. Dan dulu kujang pusaka tertancap pada batu di Arca Domas, tempat sakral dalam hutan larangan di bukit itu yang dipenuhi dengan batu. Sayangnya, kujang bermata 5 ini telah dicuri pada akhir tahun 1989. Dan orang-orang Baduy percaya bahwa pemilik asli kujang itu adalah Batara Patanjala, yaitu leluhur mereka. Nama Batara Patanjala memang tidak tercatat dalam buku sejarah. Berdasarkan cerita Lutung Kasarung, naskah sastra yang dipandang suci, Batara Guru Minda Kahyangan turun ke Buana Panca Tengah dalam wujud seekor lutung hitam besar untuk mengajarkan adat beradang atau berhuma kepada manusia, meliputi tata cara, aturan, dan ritualnya. Ia menancapkan sebilah kujang bermata 5 atau Sang Hyang Kudi pada sebongkah batu di Bukit Pamuntuan. Tebang pono nyacar, nuku, narawat, ngasek tanah pada pakai pola orang biasa dia atau marukun ada nak. Dan kan orang mimpi paling temen sembarangan karena pakai air buhuna gitu.
dimakan pada gedana acara adat kita coba eta mah karukunan adat di witan kita. Ya kita teman di kami kami teu bisa teu sopan kababa. Hampir 470 tahun lalu, batu-batu leluhur kerajaan Pakuan Pajajaran dipindahkan oleh para punggawa atau pejabat tinggi istana ke tempat ini. Pemindahan dilakukan oleh 2 rombongan. Rombongan pertama dipimpin 3 serangkai, yaitu Damang Haur Tangtu, Puun Buluh Paneh, dan Guru Alas Lintang Kendesan. Rombongan kedua dipimpin oleh putra mahkota Pakuan Pajajaran, atau putra dari Surya Kencana, yaitu Rahyang Santang Arya Cakrabuana. Arca Domas terletak di Sesaka Pusaka Buana di dalam hutan larangan sebelah selatan Kampung Cikesik, di hulu Sungai Cujung. Pemujaan di situs ini dipimpin oleh Puun Cikesik. Ia menentukan siapa saja yang boleh ikut puja. Dan posisi Puun Cikesik di antara 2 puun lain disebut sebagai yang terpenting dan diutamakan dari yang setara. Dan Arca Domas ini merupakan inti paling sakral dari agama orang-orang Baduy atau Sunda Wiwitan. Seperti yang kita ketahui, ada 3 kampung di Baduy Dalam, yaitu Cikertawana, Cibeo, dan Cikesik. Dan Baduy luar sekarang banyak sekali, lebih dari 65 kampung. Puun Cikertawana, teman-teman, tidak memiliki kekuasaan seperti Puun Cibeo dan Puun Cikesik. Ia hanya berwenang terhadap urusan kesenian, kebatinan, pengobatan, dan pertahanan. Dan ia tidak berhak memimpin upacara-upacara ritual seperti Kesasaka Domas dan Arca Domas. Namun ia wajib memimpin rakyatnya memulai berladang di Humah Serang. Jadi menurut cerita orang-orang Baduy, Puun Cikertawana adalah keturunan dalam Lagondi, anak kedua dari Batara Patanjala. Puun Cikesik adalah keturunan dalam Janggala, anak tertua dari Batara Patanjala. Puun Cibeo, keturunan dalam Putih Sedah Hurip, anak ketiga dari Batara Patanjala. Ya teman-teman, jabatan Puun di suku Baduy setingkat dengan bupati. Dan mereka keturunan yang bergelar dalam. Seorang Puun dapat diganti berdasarkan 3 syarat. Syarat pertama, Puun sendiri yang meminta diganti. Syarat kedua, Puun yang menjabat meninggal dunia. Syarat ketiga, 3 orang Puun termasuk Puun yang sedang menjabat mendapat bisikan gaib untuk berhenti dari jabatan Puun. Perlu diketahui bahwa Puun Cikesik sebagai pemegang otoritas tertinggi keagamaan dan hukum Kanekes di Baduy Dalam dan Baduy Luar. Orang Baduy percaya bahwa orang-orang Pakuan yang berada di hutan larangan itu sudah berbentuk harimau atau maung. Mereka diyakini adalah Senopati Pajajaran, 100 pejabat tinggi tulang punggung Pajajaran yang membela sampai mati junjungan tertinggi bangsa Sunda yang masuk ke alam maya, yaitu Moong Selang, 100 penggawa tulang tonggong Pajajaran anu ngabela pati gegedug Sunda asup Kabuana Bungeng. Teman, itu dia penuturan tentang Sunda Wiwitan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Subscribe, like, dan komen. Share video ini jika dianggap bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu hanya di channel ini. Salam rekan Visa.